Ya, kita akan pelajari hari ini tentang sifat permukaan datar, ya. Jadi, besaran-besaran yang kita pakai tadi adalah luas penampang atau permukaan bidang. Kita akan mempelajari tentang titik berat penampang, di mana setiap beban akan terkonsentrasi di titik berat penampangnya, sehingga kita harus tahu berapa besar titik penampangnya. Kemudian ada yang namanya statis momen dan momen inersia penampang. Nah, luas penampang itu, pada bidang mempunyai tepi tak beraturan dan tidak terdefinisi secara sistematis sederhana. Jadi kalau misalnya ada luas penampang yang bentuknya tidak, acak atau tidak beraturan, maka kita dapat menentukan dengan membagi bidang menjadi elemen-elemen teringa yang kecil-kecil, kemudian kita jumlahkan. Nah, luas penampang itu didefinisikan sebagai integral dari luas elemen diferensial dA. Kalian mungkin tahu di dalam matematika bahwa integral adalah penjumlahan ya, dari luas bidang diferensial yang kecil-kecil ya. Jadi luas-luas yang kecil itu akan menjadi luas yang besar. Jadi A adalah integral dari dA atau luasan bidang yang kecil. Sedangkan dA, ini misalnya ada luasan bidang gitu ya, dA adalah dx dikali dy. Ya, dA atau bagian luas yang kecil, elemen kecil adalah dx dikali dy. Kalau kita jumlahkan menjadi suatu bidang ini, ya, atau dx dan dy masing-masing merupakan panjang bidang arah x dan arah y. Ini penampang yang sering kita gunakan, yang kita ketahui bentuk seperti ini adalah luasan yang kita tahu. Contoh yang bentuk persegi panjang ini B kali H, lebar dikali tinggi, untuk yang segitiga kalian juga sudah tahu, setengah B kali H. Kemudian untuk yang trapesium adalah setengah alas ditambah, jadi alas atas tambah alas bawah dikali tinggi bagi 2 gitu ya. Ini perhitungannya langsung kita pakai, padahal sebelumnya mungkin ini kalau di matematikanya kita akan menghitung bagian elemen kecil-kecil, sehingga akan, eee, dari bagian ini akan didapat ada luasannya B kali H ini. Kalau kita bagi-bagi mungkin jadi dB kali dH yang kecil-kecil gitu ya, jadi integral penjumlahan dari dA-nya. Nah, hasil akhir yang ingin selalu kita langsung gunakan adalah luas-luas penampang yang sudah umum kita gunakan. Nah, titik berat yang tadi kita akan hitung karena dia terkonsentrasi di titik berat penampang, maka kita harus tahu berapa besar titik berat pada bidang datar. Nah, penampang yang kita hitung berupa potongan tegak lurus sebatang balok, kolom, pelat, dan lain-lain. Nah, jadi penampang yang kita lihat adalah bidang datarnya. Kalau bentuknya balok seperti ini, maka yang kita hitung adalah luasan segi empatnya. Kalau silinder, maka kita lihat penampang balok berupa bidang datarnya adalah lingkaran. Kenapa kita harus menghitung titik berat? Karena tadi ya, semua beban terkonsentrasi di titik berat. Beban terjadi di bumi karena adanya gravitasi ya. Jadi semua benda ini mempunyai berat akibat adanya gaya. Jadi berat suatu benda dapat dianggap terkonsentrasi pada suatu titik yang disebut pusat gravitasi atau titik berat. Pada titik berat ini, GG bekerja menghasilkan momen resultan sama dengan 0. Karena itulah maka kita akan menghitung benda ditumpu pada titik beratnya akan berada dalam keseimbangan titik. Dengan kata lain, titik berat adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja. Titik berat merupakan letak titik potong garis diagonal masing-masing bidang atau dapat dikatakan sebagai titik tengah bidang benda. Jadi kita tinggal menarik-tarik garis diagonal, kita sudah tahu berapa titik beratnya, posisinya. Nah, jika benda dua dimensi yang berupa bangunan ini terintegrasi, maka masing-masing bangun harus dipisah menjadi bangun yang paling sederhana. Selanjutnya ditentukan garis diagonalnya, kemudian tentukan letak titik potong diagonal. Jika kita ingin menghitung letak titik berat untuk bentuk-bentuk yang sukar, artinya kita tidak punya bentuk yang umum, segitiga, segi empat, lingkaran, atau bentuk-bentuknya yang abstrak gitu ya, maka bentuk tersebut kita bagi saja menjadi bagian-bagian yang sederhana yang telah kita ketahui luasnya dan letak titik beratnya terhadap sumbu yang dipilih bebas sebagai referensi. Nah, untuk rumus perhitungan titik berat penampang kita menggunakan persamaan statis momen dibagi A-nya, di mana statis momen adalah perkalian dari titik berat dengan luasannya. Jadi kalau kita mencari titik berat arah X,
maka kita melihatnya adalah statis momen Y dibagi A-nya. A adalah luas keseluruhan dari bagian-bagian tadi yang kecil, kita jumlahkan menjadi satu bidang yang akan kita hitung. Sedangkan Y0 adalah SX dibagi A, di mana SY adalah penjumlahan dari X kali DA, sedangkan SX adalah Y kali DA. Nah, jadi yang merupakan statis momen itu adalah hasil kali antara luasan dengan jarak pada titik berat penampang. Jadi merupakan momen pertama dari dia dan untuk menentukan titik berat suatu penampang atau suatu volume tertentu. Misalnya terhadap sumbu X kita butuh XX adalah integral dari Y kali DA. Kan kita ngitungnya titik tegak lurusnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngitung arah X-nya, maka kita menghitung ke arah Y, DA. Ya, sedangkan terhadap sumbu Y, SY sama dengan jumlah atau integral dari X kali DA. Suatu titik yang jika seluruh permukaan dipusatkan pada titik tersebut, maka akan memberikan statis momen yang sama dengan kedua sumbu. Contoh ini menghitung titik berat penampang ya. Kita ambil misalnya di sini ada luasan A, ini titik berat titik bidang A-nya, titik beratnya, kita kasih X dan Y-nya lebih besar. Kemudian suatu bidang datar seperti pada gambar dengan luas bidang datar A, koordinatnya ini ada DA, kita titik beratnya yang DA ini adalah X kecil dan Y kecil, sedangkan untuk keseluruhan bidang besar adalah X besar dan Y besar. Berdasarkan data-data ini kita dapat menentukan suatu hubungan di mana XA yaitu X1 kali A1 tambah X2 tambah A2 dan X3 kali A3 dan XN kali AN. Begitu pula untuk YA adalah Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 tambah Y3 kali A3 sampai YN kali AN. Ini contoh kita menghitung titik berat suatu segi empat. Kalian kan sudah tahu sebetulnya titik berat segi empat itu ada di setengah B dan setengah H kan ya? Atau kita tinggal tarik diagonal saja tadi gitu ya. Nah, ini kita coba dengan analitisnya, berapa besarnya sehingga kita dapatkan kenapa sih dapatnya setengah H, kenapa dapatnya setengah B gitu ya. Ini sebagai contoh untuk bentuk segi empat, ini bentuk segi empatnya, kemudian lebarnya B, tingginya adalah H, kemudian saya ambil sebagian luasan, ini adalah yang saya sebut dengan DA, maka di sini adalah DY ya karena ini bagian yang kecil ya. Yang ini adalah B, ini adalah DY. Maka kalian tahu berarti luasan bentuk yang ini DA itu sama dengan B kali DY ya. Kita akan menghitung sekarang YA-nya yaitu di arah Y ya. Y untuk luasan yang besar ini sama dengan integral dari Y kali DY. Berarti kita akan Y kali DA, maaf, Y kali DA. Artinya kita akan menghitung berapa besar luasan dari keseluruhan bentuk yang biru ini dari penjumlahan yang kecil-kecil ini, gitu ya, yang kecil-kecil yang lebih tua ya. DA luasan adalah B kali DY, sedangkan YA itu adalah integral dari Y titik berat terhadap luasannya yang kecil. Jadi DA adalah luas yang kecil ini, Y adalah titik berat dari luasan ini terhadap sumbu X-nya. Ya. Nah, kita tinggal ganti DA ini menjadi BDY, maka integral dari 0 sampai H adalah Y kali BDY. Yang kita integralkan adalah DY-nya, maka Y kita integralkan adalah setengah BY kuadrat. Ya, B-nya kan konstanta jadinya karena yang diintegralkan adalah Y. Dari 0 sampai H, ganti Y-nya jadi H kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Y, A itu adalah B kali H. Ya, ini YA itu maksudnya untuk yang luasan yang besar. Kalau yang ini, yang sebelah kanan adalah penjumlahan luas-luasan yang kecil. Titik beratnya Y kali DA gitu ya. Jadi Y untuk A luasan H sama dengan ini hasil integralnya adalah setengah B kali H kuadrat. Maka Y sama dengan setengah B kali H kuadrat dibagi B kali H atau sama dengan setengah H. Maka untuk titik berat penampang arah Y adalah sama dengan setengah H. Ini secara analitis ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menentukan untuk yang X ya, tetapi kita balik gitu ya. Kalau tadi ini kan ke arah sini, sekarang kita coba yang ke arah sebaliknya seperti ini. Maka di sini akan ada DX dan ini adalah H gitu ya. Jadi ini X
kali A itu adalah yang B kali H-nya, sedangkan untuk bagian X adalah penjumlahan dari bagian-bagian kecil X kali DA-nya. Sedangkan DA adalah H, sekarang ini H, ini arahnya ke sini sekarang ke bawah. Kalau ini tadi kan ke samping, ini ke bawah gitu ya. DX yang ini H. Nah, dengan cara yang sama kita hitung. Ini integralkan X-nya setengah H kali X kuadrat. Integralnya dari 0 sampai B. Kemudian kita dapatkan X sama dengan A itu adalah B kali H. Maka ini sama dengan setengah H B kuadrat. X maka tinggal dibagi dengan B dengan H. Maka didapat setengah B. Maka koordinat titik berat untuk bentuk yang segi 4 adalah setengah B atau setengah H. Atau ada di tengah-tengah bentangnya. Di tengah-tengah penampangnya. Gitu ya. Atau tadi kalau cara grafis kita tarik aja garis diagonal ya. Dari garis diagonal atau ini bagi dua, dapatlah setengahnya. Ini tuh pasti posisi ada di setengah B dan setengah H. Nah, bagaimana kalau bentuknya segitiga? Dengan cara yang sama, kita menghitung titik berat suatu bidang segitiga. Ini lebarnya B, tingginya adalah H. Kalau kita bagian yang kecil seperti ini adalah DA, ini adalah Y, ini adalah titik berat yang DY ini, yang luasan DA ini, titik berat terhadap sumbu X adalah Y kecil. Ini adalah B aksen. Ini B, ini B aksen. Maka Y kali A atau titik berat kali A luasan yang segitiga ini sama dengan integral atau jumlah dari bagian-bagian yang kecil nih, saya bagi-bagi gitu ya. Atau sama dengan titik berat Y, kita kan menggunakan statis moment, Y dikalikan luasan DA. Sedangkan DA adalah kita menghitung dengan B aksen kali DY. Bu, tapi ini kan bagian kecil ya, jadi memang kalau kita menghitung ini kita ambil yang titik beratnya aja dari sini ke sini. Nah, ini kita ngitungnya. Ada batas atas, batas bawah. Seperti ini ya, kita ambil titik beratnya, titik tengahnya adalah B aksen. Jadi DA adalah B aksen kali DY. Kita pakai perbandingan segitiga ya. Kalau tadi tidak usah karena lurus semua. Kalau ini kan bidang miring, berarti kita menggunakan perbandingan sekarang. Saya mau menghitung yang ini gitu ya. Besarnya ini B aksen berbanding B itu sama dengan kalau yang kecil berbanding besar, maka sama dengan yang kecil ini berbanding yang besar ini. Artinya kalau saya tahu Y ini dan saya tahu H ini, maka yang dari sini ke sini adalah H dikurangi Y. Betul ya? Berarti B aksen berbanding B itu sama dengan B kali H, H kali Y itu yang ini ya, yang kecil ini tuh dari sini ke sini, dari kecil ke sini, itu sama dengan, jadi kita yang ini ya, yang ini dari sini ya, ini nih perbandingan ini ya, B aksen atau ini yang besar berbanding kecil, berarti ini B berbanding B aksen sama dengan H berbanding yang kecil ini nih sampai sini. H minus Y. Kalau ini H, ini Y, maka dari sini ke sini adalah H minus Y. Betul ya? Jadi B yang besar berbanding yang B. Ini perbandingan segitiga biasa ya. B berbanding B aksen sama dengan H berbanding H dikurangi Y. Maka B aksen adalah B dikalikan H minus Y dibagi H. Sedangkan DA itu adalah B aksen kali DY. Tinggal ganti B aksennya menjadi DA dibagi DY ya. Jadi ini B aksennya adalah DA dibagi DY. Maka DA sama dengan yang ini B kali H minus Y per H kali DY. Kemudian Y kali A itu sama dengan kita ganti DA ini menjadi yang ini. Jadi Y dikalikan dengan B kali H minus Y dibagi H DY. Maka yang diintegralkan adalah Y-nya. Ya, kita selesaikan dulu ini B kali Y kali H dibagi H, berarti BYH dibagi H adalah BY, sedangkan ini adalah BY kali minus BY kuadrat per H. Ya, kita integralkan ini ada Y-nya, maka ini adalah hasil integralnya dari 0 sampai H, maka didapat Y kali A-nya adalah setengah B kali H kuadrat dikurangi 1/3 B kali H kuadrat. Sedangkan A adalah luasan segitiga, setengah B kali H. Sama dengan yang ini persamaan sebelahnya adalah 1/6 B kali H kuadrat. Tinggal Y adalah 1/6 B kali H kuadrat dibagi setengah B kali H. Sama dengan 1/3 H.
Ya, tinggal kita hitung sisi yang satunya, maka dengan cara yang sama kita bisa menentukan dari arah X, maka didapat adalah untuk titik berat segitiga adalah di sepertiga H, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada bentuk penampang yang tidak umum? Artinya kita tidak punya, kita tidak tahu luasan dan titik beratnya, maka kita bisa membagi menjadi bagian-bagian yang sudah, kita tahu bentuknya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk yang lebih sukar, maka kita ubahlah menjadi bentuk yang sudah kita tahu luasan dan titik beratnya. Contoh kita bagi menjadi beberapa bentuk segi empat, beberapa bentuk segitiga, maupun lingkaran. Nah, contoh yang bentuknya seperti ini, yang L gini, saya akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A1 dan bagian A2. Caranya, kita buat sumbu koordinat di mana saja. Ini contohnya saya ambil di paling sisi kiri, dan ini paling sisi bawah. Ini adalah X dan ini adalah Y-nya. Nah, bagaimana cara menentukan C-nya? Yaitu kita akan mencari berapa X0 dan Y0-nya. Ya. Bisa digunakan dalam bentuk tabel, kalau untuk 2 bentuk kita bisa langsung menggunakan persamaannya, tapi kalau untuk mudahnya kita menggunakan tabel. Misalnya ada bidang 1 dan bidang 2, A1 dan A2. Titik beratnya kita ambil diagonal seperti ini, juga sama, maka untuk A1 ini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, kita bisa bagi menjadi luasan A1 dan A2, kita ambil titik beratnya di sini di tengah-tengah. Berarti di sini adalah X1, tadi setelah kita buat sumbu koordinat ya, yang ini adalah arah Y1. Untuk A2, di sini adalah posisi di X2, dan ini posisi di Y2. Maka untuk, X kali A, tinggal kita mengkalikan X1 kali A1 dengan X2 kali A2. Untuk Y1-nya, kemudian ini ada Y kali A-nya, berarti Y1 kali A2 kali A2. Kemudian kita jumlahkan jumlah A1 dan A2, kita jumlahkan juga XI kali AI, berarti X1 tambah X1 kali A1 ditambah X2 kali A2. Kemudian kita jumlahkan juga antara Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2. Jadi kalau bentuk penampangnya hanya 2, kita bagi menjadi 2, kita sebetulnya tidak usah pakai tabel pun bisa. Kita langsung menghitung berarti besarnya X0 adalah X1 kali A1 tambah X2 kali A2 dibagi luasan A1 tambah A2. Begitu pula untuk Y0, kita akan menghitung adalah Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi jumlah A1 ditambah A2. Maka kita dapatkan titik berat untuk bentuk yang L seperti ini atau A1 dan A2. Posisinya ada di sini nih. Ini yang dikasih merah. Ini adalah X0, Y0. Nah, selain kita menghitung tadi titik berat, kita akan menghitung, berikutnya yaitu, gaya-gaya yang dibentuk tegangan total sigma yang bekerja pada penampang melintang. Jadi ini, tadi ya kita akan menghitung D dengan T-nya, di mana D itu sama dengan volume tegangan tekan dan T sama dengan volume tegangan tarik. Di mana D akibat ini misalnya ada bentuk penampang ya, misalnya balok nih. Balok kemudian kita potong, maka bentuk penampangnya yang terlihat adalah bentuk segi empat, ini B-nya, ini H-nya. Ini titik berat penampangnya. Apabila dia dibebani, maka timbul yang namanya tegangan tarik dan tekan. Bentuk tegangan tarik dan tekannya adalah seperti ini. Ya. Besarnya D itu membentuk segitiga, yang T juga segitiga. Segitiganya itu berarti luasannya kan, setengah. Berarti kita akan menghitung segitiga ini adalah setengah dari tegangan kali ini adalah B-nya, kemudian ini adalah setengah H. Begitu pula dengan T, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Berarti ini adalah setengah alas kali tinggi setengah kali tegangan kali H/2 kali B-nya. Ya. Nah, kalau kita menghitung berapa besar Z-nya itu antara D dan T itu adalah dari sini ke sini adalah 1/3 dari H per setengah H, berarti H/6. Yang juga sama 1/3 dari setengah H, berarti H/6. Maka jarak dari sini sampai sini adalah Z atau sama dengan 2/3 H didapat dari H dikurangi H/6 dikurangi H/6. Ya. H/6 tambah H/6 adalah 1/3, maka H dikurangi 1/3 adalah 2/3 H.
D dan T itu keadaannya seimbang. Jadi gaya D dan T dibentuk oleh tegangan total yang bekerja pada penampang melintang. D-nya adalah gaya tekan, ya, sama dengan volume tekan dan T-nya sama dengan volume tegangan tarik. D ditambah T sama dengan maka seimbang. Besaran D dengan T harus sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, dari sini kita akan menghitung berapa besar momennya di antara D dan T. Maka momennya adalah kalau kita menghitung salah satu saja itu sama dengan D kali Z atau T kali Z-nya. Maka momen itu sama dengan, DZ sama dengan T kali Z, di mana T adalah gaya tekan, T-nya adalah gaya tarik. Momennya M-nya berarti sama dengan D tadi, kita sudah menghitung ini ya, D dengan T-nya setengah tegangan B kali H/2, setengah kali tegangan kali H/2 kali titik Z, Z-nya itu adalah 2/3 H-nya. Maka dapat tegangan adalah momen sama dengan B kali H²/6. Nah, jika Wx ini, adalah 1/6 B kali H², maka Wx, momen ini kita ganti berarti sama dengan tegangan dikali Wx, gitu ya. Apabila 1/6 B kali H² adalah Wx atau modulus ketahanan atau momen tahanan tergantung dari bentuk penampang melintang, maka di sini jadinya M sama dengan tegangan kali Wx gitu ya. Kita tulis seperti ini. Nah, kita akan menghitung momen inersia untuk penampang 4 persegi panjang, di mana tadi kita sudah dapatkan momen sama dengan tegangan kali 1/6 B kali H², di mana sigma adalah tegangan pada serat paling atas atau serat paling bawah. Dari rumus umum kita tahu bahwa Y itu sama dengan setengah H-nya, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kita ganti tadi yang ini ya, yang persamaan ini nih. Jika kita, mengganti ya, ini kan tadi M adalah tegangan kali B kali H²/6, kita ubah menjadi yang tadi 1/6 BKH jadi kita ganti jadi IX dibagi H/2-nya, maka kita bisa mengganti dengan gambar keadaan yang sama. Di mana tegangan dikali B kali H²/6 itu apabila sama dengan momen tegangan dibagi H/2 kali IX gitu ya, maka kita bisa menghitung seperti ini. Kita samakan keadaannya, maka IX atau disebut dengan momen inersia, tinggal kita ini tegangan kali tegangan habis, kemudian ini kita ganti menjadi 1/12 ini 6 kali 2, 12 berarti sini B kali H pangkat 3/12. Jadi ini adalah persamaan untuk momen inersia untuk penampang 4 persegi panjang. Untuk bentuk yang bukan 4 persegi panjang tidak sama. Ini X berarti kalau kita melihat menggambarkan ketahanan bahan terhadap lenturan dihubungkan dengan penampang melintang, maka I besar artinya kalau H-nya ditegakkan. Tapi kalau ini direbahkan seperti ini, maka I-nya akan kecil. Jadi berarti ketahanan terhadap lenturnya akan kecil karena H pangkat 3-nya ini yang ini. Kalau ini H pangkat 3 yang tinggi jadi besar, IX-nya. Kalau pengen I kecil terhadap lentur, maka ketahanan terhadap lenturnya kecil. Kalau direbahkan seperti ini. Gitu ya. Maka mungkin kita lihat di sini H-nya jadi kecil gitu ya. Nah, bagaimana dengan momen inersia yang bentuknya bukan segi empat atau bentuk yang lain? Maka kita akan mencari momen inersia terhadap sebuah garis sembarang. Misalnya ini ada bentuk segi empat, titik beratnya di G. Kita pengen tahu yang bentuk yang kecil ini nih. Berapa momen inersianya? Jadi kita tentukan dulu ini adalah X-nya. Ini kita tentukan dulu titik sembarangnya, A-nya. Kemudian ini adalah titik berat dari bentuk yang ini, yang besar ini adalah YG. Dari yang kecil yang kita ambil akan kita hitung, yang diarsir itu adalah Y, Y rata-rata ya, ada atasnya. Nih ada stripnya. Dari X terhadap titik berat masing-masing, jadi titik berat yang kecil ini terhadap titik berat keseluruhan benda yang Y. Bedakan ya, ini ada titik berat yang besar dari G ke bawah ke titik sembarang.
Yang ini, yang kecil, yang diarsir adalah kita menghitung berapa titik beratnya, ambil di tengah-tengah sampai ke titik berat sembarang. Sedangkan Y ini adalah titik berat yang kecil ini terhadap titik berat keseluruhan. Nah, ketentuannya kita akan menghitung berapa besarnya adalah, kalau saya pengen tahu Y, ini ya, itu sama dengan YG dikurangi Y kecil. Betul ya? Kemudian saya kuadratkan. Ini kan untuk mencari persamaan. Di matematika biasanya kita kuadratkan, kita kalikan gitu ya. Kita kuadratkan. Karena kita punya persamaan ini nih. Kita kuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, yang sebelah kanan pun harus dikuadratkan. Berarti ini sama dengan YG kuadrat dikurangi 2 kali Y kali YG ditambah minus Y dikuadratkan. Berarti plus Y kuadrat. Nah, kita tahu persamaan di mana delta kali statis momen adalah luasan kali titik beratnya. Gitu ya. Berarti delta kali IA itu tinggal kita ganti sama dengan delta A kali Y kuadrat. Di mana YG yang ini adalah statis momen A dibagi luas keseluruhan. Maka kita bisa ganti yang Y kuadrat ini menjadi delta IA dibagi delta A gitu ya. Semuanya dibagi delta A semuanya. Nah, sedangkan delta IA dibagi delta A ini kita balik ya. Delta Y kuadrat sama dengan delta IA, coba perhatikan, dibagi delta A. Jadi ini saya ganti menjadi delta IA dibagi delta A. Karena dibagi delta A, maka saya semua kalikan dengan delta A. Maka ini dikalikan delta A jadi hilang delta A-nya atau sama dengan 1, maaf. Yang ini jadi ada delta A-nya. Yang ini delta A muncul, ini delta A-nya muncul. Terbayang ya? Kemudian berarti kalau ini deltanya, maka kalau IA-nya itu sama dengan YG kuadrat kali penjumlahan delta, yang juga sama penjumlahan delta A, yang juga sama penjumlahan delta A. Kalau bagian kecil adalah IA, maka untuk keseluruhan adalah integralnya atau penjumlahannya. Di mana penjumlahan delta A itu sama dengan A, ini A kali Y adalah statis momen, karena ini di titik G, ini di titik berat. Jadi titik berat penampang statis momennya 0 ya. Kemudian ini delta A kali Y kuadrat adalah IA. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini sama dengan ini kan. Maka untuk IA itu sama dengan YG kuadrat kali A ini udah 0 ditambah IX. Maka persamaannya adalah yang ini. Jadi statis mom XX itu 0 terhadap titik berat. Yang ini kan titik beratnya, pas G ini kan titik beratnya. Maka luasan A kali G itu sama dengan statis momen. Nah ini. Kalau di titik G berarti dia 0 karena pas di titik berat itu statis momennya 0. Oke, maka IA sama dengan A kali Y kuadrat tambah IX. Maka IX sama dengan IA dikurangi A kali YG kuadrat. Ini berarti bahwa I minimum sebuah penampang adalah I terhadap titik beratnya sendiri. Jadi kalau ini 0 ya titik beratnya berarti yang paling minimum adalah titik berat terhadap berat sendiri. Nah, bagaimana untuk momen inersia penampang gabungan? Maka kita akan membagi menjadi, misalnya bentuknya T ya, maka kita akan membagi menjadi 2 bagian. Untuk menggunakan rumus-rumus yang sebelumnya, tiap bagian kemudian kita jumlahkan hasilnya. Jadi kalau 1, IA1 sama dengan IX1 ditambah A1 kali YG kuadrat, kita gunakan langsung persamaannya ini, maka yang IA2 bagian 2 adalah IX kuadrat tambah A2 YG kuadrat. Nah, jadi bagaimana untuk I1 dan 2 tinggal kita jumlahkan saja, IA sama dengan jumlah IX ditambah jumlah A kali YG kuadrat. Bagaimana kalau yang bentuknya segitiga ya, juga sama. Nanti kita akan bagi menjadi bagian-bagian, misalnya ini segi 4, kemudian kita akan hitung berapa sih titik beratnya ya. Nah, untuk penampang segitiga seperti ini, momen inersianya sama dengan setengah IX untuk persegi 4 ditambah akibat perpindahan tempat terhadap sumbu yang dipilih. Jadi misalnya kita punya segitiga nih. Kemudian ini adalah yang bentuk segi 4 yang sudah kita tahu persamaannya. Kemudian kita lihat di sini ya. Dari sini ini H/2, ini H/2. Ini adalah B-nya. Jadi yang dimaksud dengan momen inersia segitiga, nanti kita ini bagi ini titik ini adalah 1/3, 2/3 ya. Berarti ya ini yang sepertiganya dari H-nya ya.
Oke, IX sama dengan setengah dari IX dari keseluruhan penampang atau segi 4 dikurangi luasan segitiga dikalikan H/6 itu titik berat yang, keseluruhan tuh di sini dengan titik berat segi 4. Segi 4 itu kan ini total jarak antara titik berat yang segi 4 dengan titik berat yang segitiga dikuadratkan atau sama dengan setengah ini 1/12 kali B kali H pangkat 3. Untuk luasan segitiga adalah setengah B kali H, kemudian ini H/6 dikuadratkan. Maka untuk bentuk yang segitiga luas momen inersianya adalah 1/36 B kali H pangkat 3. Untuk yang bentuk segi 4 tadi 1/12 B kali H pangkat 3. Jadi kalian langsung gunakan saja. Kalau untuk bentuknya segi 4, 1/12 B kali H pangkat 3. Kalau untuk bentuk yang segitiga adalah 1/36 B kali H pangkat 3. Itu untuk bentuk segitiga. Nah, untuk lingkaran, ini juga sama. Kita tahu luasan lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat atau pi R kuadrat. Kemudian kita tahu bentuk yang segi 4, ya, yang sudah kita tahu bentuknya kan. Nah, kemudian kita tarik titik berat segi 4 adalah di sini. Sedangkan, titik berat yang lingkaran juga ada di tempat yang sama ya. Nah, untuk, bentuk sebujur sangkar kan ini kalau lingkaran kan pasti sisinya sama ya, jari-jari sama, maka sama dengan H kali H. Maka H itu adalah mendekati dari 0,88 D kalau dihitung. Maka untuk inersianya adalah 1/12 kan B kali H kuadrat. H-nya adalah D kuadrat, sedangkan B-nya ada 0,88 D. Sehingga kalau kita hitung, persamaannya menjadi 1/20 D pangkat 4, ya. Jadi 1/12 B kali H pangkat 3, mohon maaf, 1/12 B kali H pangkat 3, B-nya adalah 0,88D. Ya ini adalah D-nya, maka 0,88 D pangkat 4. Jadi ini kan sama ya, H-nya itu mendekati 0,88 D, ya. B dengan H-nya sama, 0,88 D kali 0,88 D, seperti ini ya, pangkat 3, 0,88 D pangkat 4 per 12 sama dengan D pangkat 4 per 20. Jadi langsung gunakan saja, kalau bentuk segi 4 tadi 1/12 B kali H pangkat 3, untuk bentuk segitiga 1/36 B kali H pangkat 3, untuk bentuk segi 4 1/20 D pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung nanti berapa momen inersia untuk bentuk-bentuk yang lain. Ya, nanti kita coba, menghitung berapa besar momen inersianya, berapa besar statis momennya, berapa besar titik beratnya. Oke. Untuk, yang tadi saya sampaikan adalah penurunan-penurunan persamaan momen inersia, untuk bentuk-bentuk penampang yang umum yang kita gunakan yaitu segitiga, segi 4, dan lingkaran. Untuk bentuk yang lain bagaimana? Kita akan bagi menjadi bentuk-bentuk yang sudah kita tahu titik beratnya, kita sudah tahu, inersianya, kita tahu luasannya. Oke, terima kasih.